Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Bapak Radio Cerata. Yang kami hormati Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Jody Handri Supit. Yang kami hormati Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, Bapak Faisal Irfan. Yang kami hormati Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Bapak Juvensius Kirima. Yang kami hormati Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Bapak Pandapoltan Sijabat. Yang kami hormati para perwakilan aparat penegak hukum, rekan-rekan media, serta Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang hadir di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan konferensi pers penegakan hukum keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna pada hari Senin 1 Juni 2020. Selamat datang dan apresiasi kami sampaikan yang setinggi-tingginya kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada kegiatan siang hari ini. Perkenalkan, saya Virginia Meringgi, bertindak selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Pandapoltan Sijabat selaku moderator, kami persilakan untuk memandu jalannya konferensi pers penegakan hukum keimigrasian pada siang hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih rekan Virginia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Bapak Redi Ratak. Yang kami hormati Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Jody Supit. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Bapak Faisal Irfan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Bapak Juvensius Kirima, beserta aparat penegak hukum, rekan-rekan media, serta seluruh Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan lobi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna. Ya, walaupun cukup hangat hari ini, mudah-mudahan membuat kita juga semakin bersemangat dalam mengikuti konferensi pers penegakan hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Tahuna, Bapak Redi Jocerata. Kepada Bapak Redi, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para APH yang ada bersama kita di hari ini. Ada di sini dari BAIS ya, BIN, hadir bersama-sama kita juga di sini. Terus dari rekan-rekan media yang saya sangat hormati dan banggakan, apresiasi dari kami, saudara-saudara, rekan-rekan bisa hadir di tempat kami ini. Patut kita naikkan juga puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita juga diberikan sehat kuat, dan kami akan melaksanakan kegiatan konferensi pers atau sekaligus press release terkait tindak lanjut terhadap 2 warga negara Cina
di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna. Perlu kami sampaikan bahwa tindak lanjut yang telah kami lakukan, pertama, untuk kronologis kejadiannya, dari Pak Kasih Intel Dakim mendapat informasi dari rekan-rekan dari BAIS yang menyatakan atau menyampaikan bahwa terdapat dua orang asing di KM Mercy Teratai yang akan berangkat menuju ke Manado. Atas informasi ini dari pihak kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna melakukan pengamanan. Jadi melakukan pengamanan terhadap dua orang warga negara asing ini, dan dalam pengamanan tersebut dilakukan, walaupun ini saya jelaskan di sini, walaupun dalam pengamanan itu kami dari pihak kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna belum mempunyai bukti awal ya untuk kita amankan yang dua orang ini ya, belum ada bukti. Tapi dengan situasi yang ada, situasi dan kondisi yang ada, kami melakukan upaya pengamanan untuk menindaklanjuti informasi dari rekan-rekan APH yang ada. Dan setelah kami melakukan pengamanan, yang bersangkutan kami bawa di kantor imigrasi dari pelabuhan, bawa di sini ya, di kantor imigrasi Tahuna. Dan perlu kami sampaikan juga di sini dalam proses pengamanan ini, yang hadir waktu itu ada dari BAIS, ada dari BIN, dari Intel Kodim, dari Intel Kam Polres Kepulauan Sangihe, dan ada Syahbandar. Jadi kami dari APH bekerja sama dalam proses pengamanan warga negara asing ini. Lanjut, kedua warga negara asing itu kami lakukan wawancara singkat ya, wawancara singkat, dan dapat keterangan bahwa kedua warga negara asing itu memegang paspor berkewarganegaraan Cina ya, dua-duanya warga negara Cina. Dicek terkait izin tinggal keimigrasian, kami dapatkan bahwa yang bersangkutan atau kedua orang ini memegang visa kunjungan bisnis ya, visa kunjungan bisnis. Nah, ini untuk mungkin di media ada yang menyatakan bahwa itu visa wisata. Jadi ini terangkan di sini dia itu visa bisnis, supaya jelas di masyarakat bahwa mereka menggunakan visa bisnis. Terus visa yang mereka gunakan itu visa C2, indeks visanya C2, yaitu sesuai dengan Permen Kemeninpas nomor 8 ya, Kepmen, Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor MIP 08 GR 0101 tahun 2025 tentang klasifikasi visa. Lanjut, kedua warga negara asing atau kedua warga negara Cina tersebut kami melakukan penggeledahan, dan dalam penggeledahan itu tidak kami temukan barang bawaannya yang membahayakan atau barang-barang ilegal. Jadi dalam pengamanan itu tidak ditemukan barang-barang ilegal atau barang-barang yang membahayakan. Selanjutnya kami melakukan proses pengambilan keterangan melalui penyusunan berita acara pemeriksaan. Jadi tindak lanjut dari wawancara awal di pengamanan itu kami melakukan berita acara pemeriksaan baik identitas, tujuan kedatangan, dan aktivitas yang dilakukan oleh kedua warga negara Cina ini di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa pejabat imigrasi itu berwenang melakukan pengumpulan data, pengambilan keterangan, informasi mengenai setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi intelijen dan
pengawasan keimigrasian serta kewenangan PPNS Imigrasi. Bahwa dengan dilakukan BAP, pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan interogasi atau penyusunan BAP yang telah dilakukan oleh petugas bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan melalui legalitas hukum. Jadi kami melakukan itu sesuai dengan legalitas hukum seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan sampai saat ini kami masih terus melakukan pengambilan keterangan dan pengumpulan alat bukti. Dan sesuai dengan keputusan Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, kedua orang yang bersangkutan kami telah mengambil tindakan berupa penempatan di ruang detensi keimigrasian dalam proses pemeriksaan. Jadi perlu saya tekankan di sini, penanganan kasus ini belum selesai dan masih berada dalam tahap pendalaman. Dan kami terus melakukan penyelidikan serta kami berupaya mengumpulkan alat-alat bukti yang sah dan kuat di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konstruksi hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh inisial LK dan TY. Status penahanan sementara di ruang detensi sebagai bentuk tindakan administratif keimigrasian. Untuk kelancaran proses pemeriksaan kedua warga negara Cina tersebut, kini mereka resmi diisolasi dan ditahan di ruang detensi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna. Jadi jangan berkembang di masyarakat ini. Mereka tidak diproses. Ini contoh kita lagi proses ya untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini lagi berproses. Mohon bantuan dari rekan-rekan media atau dari LSM. Ini mereka lagi berproses dan dalam proses ini nanti kami akan sampaikan itu perkembangan selanjutnya. Jadi hasil kesimpulan terakhir kami ini untuk hasil sementara ya. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh petugas, kedua warga negara Cina tersebut diduga kuat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Saya kira itu pernyataan atau press release kami di siang hari ini. Saya Redi Jocerata, Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna. Sekian dan terima kasih. Baik, pertama kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna. Baik, untuk siang hari ini saya hanya akan membuka 2 sesi. Jika nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan baik aparatur penegak hukum, media dan LSM, nanti dalam setiap sesi akan ada 3 penanya. Nanti silahkan ketika bertanya berdiri, perkenalkan nama, asal organisasi, instansi atau media, dan pertanyaannya seperti apa. Baik, mungkin dari teman-teman tadi sudah ada? Mungkin dari depan dulu, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Saya Randy Sasela dari media warta1.com. Izin Bapak, namanya pelan-pelan. Randy Sasela dari warta1.com. Baik, Pak Randy Sasela dari warta1.com ya. Ya. Silakan Pak. Ya Pak, akhir-akhir ini kan lagi viral soal WNA. Kemudian pihak imigrasi dan tim turun untuk kemudian memantau karena infonya ditambah. Apakah kedua WNA ini yang kemudian dicari oleh pihak imigrasi di wilayah pertambangan? Nah, kedua, alasan penahanan kedua WNA ini hari ini itu apa? Dan kedepannya mereka akan seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Randy Sasela. Tadi pertanyaannya, pertama, apakah kedua warga negara asing ini yang merupakan yang terdapat di lokasi tersebut ya, lokasi tambang tersebut? Ya. Dan yang kedua, tadi tindak lanjutnya Ya. terhadap Tujuan kedua. kedatangan mereka. Terhadap? Tujuan kedatangan mereka ke sana. Oh, informasi, berarti Bapak menanyakan informasi tujuan mereka datang ke Sangihe seperti apa? Baik, mungkin mau langsung dijawab Bapak, izin. Baik,
supaya berbagi pertanyaan ya. Yang pertanyaan saya yang satu ya, saya jawab ya. Terkait warga negara Cina ya, dari pertanyaan tadi terkait mereka apa yang jelasnya pertanyaan? Saya lagi Pak. Biasa. Ya, pertama kan imigrasi pernah melakukan peninjauan ke wilayah pertambangan untuk mencari informasi katanya WNA. Baik. Dan informasi dari imigrasi tidak ditemukan WNA. Sekarang faktanya di sini ada WNA. Apakah WNA ini yang dicari waktu itu? Baik, seperti pernyataan saya awal tadi bahwa ketika kami mengamankan mereka, kami tidak mempunyai bukti awal yang cukup ya untuk menahan mereka. Terus untuk proses pengawasan yang kami lakukan, sudah berkali-kali kami melakukan pengawasan di tambang ya. Kita ada operasi wirawaspada, operasi mandiri, operasi gabungan, dan seperti Bapak sampaikan tadi, memang yang kita temukan itu nihil. Dan perlu kami sampaikan juga, mungkin di dalam kegiatan kita pengawasan itu, ini kita juga harus maklum bersama, lokasi tambang itu kan bukan kecil. Kita mungkin baru bergerak aja, infonya kita sudah terinfo di dalam ya. Bisa aja pas kita turun dengan APH yang ada, mungkin yang bersangkutan atau pihak di dalam sudah mengamankan dulu. Ini tidak menutup kemungkinan. Dan perlu juga kami informasikan bahwa dalam proses pengawasan keimigrasian ini, kami memang membutuhkan juga informasi dari masyarakat, karena tanpa juga informasi dari masyarakat dan apa yang berkembang di masyarakat sekarang, kami apresiasi isu-isu dari masyarakat di Facebook, di media juga, rekan-rekan wartawan kami apresiasi, dan itu memang isu-isu kami terus pelajari, kami analisa, dan ternyata ini yang saat ini ada di kita ini ada 2 warga negara Cina memang berada di Kepulauan Sangihe. Untuk proses yang Bapak sampaikan tadi, untuk kelanjutan prosesnya nanti disampaikan oleh penyidik dan dari Kasih Unteldak. Pertanyaan kedua Pak, tujuan informasi ke Sekali lagi saya sampaikan bahwa apakah mereka berdua ini yang dicari itu waktu itu di tambang? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin Pak Kakanim, yang saya hormati Pak Kakanim, Pak Kasih Lalintalkim, Bapak PPNS dan rekan-rekan media, serta ada yang perwakilan dari APH yang mengikuti press release pada siang hari ini. Mungkin saya akan menjawab Pak Randy Sasela ya, pertanyaan apakah mereka yang ada di lokasi tambang seperti yang berita viral di medsos kan. Jadi untuk informasi yang kami sampaikan saat ini, keberadaan mereka bukan yang ada di seperti yang di medsos. Kalau dilihat dari ciri muka, raut muka bukan mereka. Tapi itu lagi kita masih dalami. Dalam sesambut saja mengenai tujuan mereka datang ke Indonesia. Maksud dan tujuan mereka seperti diperoleh tim kami, tim seksi intelijen dan pendidikan keimigrasian, bahwa tujuan mereka datang ke Indonesia itu hanya untuk wisata. Berdasarkan keterangan mereka, mereka hanya untuk wisata. Dan mereka menggunakan visa C2, karena di dalam visa C2 juga bisa dikategorikan juga mereka bisa berwisata. Jadi maksud dan tujuan mereka hanya untuk wisata. Berdasarkan keterangan yang kami dapat, tim yang kami dapat dalam proses berita acara. Tapi ini masih kita dalam pengembangan lagi. Apakah ada hal-hal yang lain yang dapatkan informasi mengenai keberadaan mereka di sini?
Mungkin itu masih sementara berproses dari kita. Ya Pak, terakhir Pak, kalau tujuan mereka wisata Sebentar Pak, sebentar, tahan dulu. Saya akan mengatur polanya terlebih dahulu. Nanti kita akan buka lagi. Mungkin yang penanya terlebih lain dulu. Ya silakan Bapak. Oke, terima kasih. Nama saya Aloysius Martin Budiman dari Definitif. Jadi pertanyaan saya yang Nama siapa Pak izin? Aloysius Martin Budiman Dari definitif.id. definitif.id. Silakan Bapak Aloysius. Yang pertama Pak, terkait Timpora. Harusnya untuk penanganan orang asing itu melibatkan Timpora dulu. Kalau sepengetahuan saya, itu mungkin karena dikenakan pasal apa yang 75 tadi, mungkin ini terkait administrasi kalau nggak salah Pak. Dengan administrasi. Kalau untuk kebenaran mereka harusnya ada Timpora dulu kan? Ya, keterlibatan Timpora. Yang kedua, jadi pertanyaan saya Pak, selama pantauan saya di sini, WNA khususnya Cina, kemarin Jepang, penjaminnya itu rata-rata pemegang IUP, pemegang izin usaha pertambangan Pak. Apa kira-kira penjamin ini bisa menjadi sorotan bagi imigrasi untuk melakukan tindakan pengawasan? Cuma itu rata-rata Pak ya, karena dari ada yang satu cuma kantor baru buka, ada yang lain terutama yang 88 ini kan rata-rata penjamin sponsor mereka ini pemegang IUP. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aloysius. Saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama, bukankah seharusnya penanganan orang asing melibatkan Timpora ya Pak? Ya, atau mungkin karena ini cuma kena pasal 75 itu ya administrasi. Baik, atau jika memang hanya karena dikenakan pasal 75, apakah hanya imigrasi seperti itu? Iya, karena administrasi kan, Baik. imigrasi bisa. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Mungkin Timpora. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, penjamin warga negara Cina yang ada di Sangihe rata-rata adalah pemegang izin usaha untuk pertambangan ya Pak? Iya. Apakah imigrasi bisa menyoroti hal tersebut seperti itu? Apa itu bisa menjadi perhatian dari pihak imigrasi? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya saya silakan kepada Bapak Kepala Kantor. Baik, terima kasih pertanyaannya terkait hubungan sama Timpora ya. Iya. Itu kewenangan untuk setidaknya untuk pengawasan terhadap orang asing. Memang ini tim pengawas Timpora itu tim pengawasan orang asing. Jadi dalam pengawasan itu memang termasuk tim yang masuk di anggota Timpora bisa melakukan pengawasan orang asing. Ya. Di samping tim pengawasan orang asing, setiap APH mempunyai tusi masing-masing untuk pengawasan orang asing. Perlu saya tegaskan di sini, pengawasan orang asing itu bukan tugas imigrasi saja, ya. Terkait pelanggaran umum itu ada dari polisian untuk melakukan pengamanan mereka atau pengawasan mereka. Misalnya juga terkait di tambang, ketika melakukan pekerjaan harusnya tugasnya itu di dinas tenaga kerja. Kalau perlu ini di sini saya tegaskan di sini, kalau imigrasi itu fungsinya untuk melakukan pengawasan orang asing terkait izin tinggal keimigrasian. Mohon rekan-rekan media untuk bisa diinfokan juga ke masyarakat. Jadi jangan di masyarakat yang kita dapatkan semua orang asing, semua itunya imigrasi. Jadi padahal di sini kewenangan imigrasi itu hanya melalui fungsi untuk terkait pengawasan izin tinggalnya. Ya, administrasi. Ya, di administrasi itu sesuai nggak izin tinggalnya dia ketika dia datang di Indonesia atau ketika dia berada di satu wilayah dia melakukan kegiatan sesuai nggak dengan izin tinggalnya. Itu fungsi keimigrasian ya yang melekat di keimigrasian. Kalau nanti lagi dia ada tindak pidana itu lain lagi, itu yang mengawasin dia. Atau dia mengganggu ketertiban umum, di situ juga ada Satpol PP, ada fungsi pengawasan ya. Jadi ini semua ada wewenang masing-masing setiap institusi. Terkait pengamanan kedua warga negara asing Cina ini sudah ada koordinasi dengan APH Pak. Ini APH juga masuk di tim pengawasan orang asing. Bapak, pertanyaan kedua terkait penjamin tadi dicontohkan ada juga warga negara Jepang ya.
kemarin sempat. ke daerah tambang. Itu kan orang perusahaan. Nah itu juga, itu kan dia datang juga dengan visa, tadi sesuai dengan visa. Memang ada kewajiban dari pihak penjamin untuk melaporkan keberadaan setiap orang asing. Contoh, kemarin ada kegiatan dari Pemda, ada warga negara Amerika dari Texas, itu terpantau tidak. Kami juga tidak ada laporan terkait itu. Dia sudah berkegiatan di sini coba. Ya, itu juga. Jadi di sini juga semua orang asing jangan masuk harapan kami semua juga jangan dilihat ini ada warga negara Amerika di sini berkegiatan di sini. Iya kan? Ini perlu juga diinfokan. Kami juga coba dengar di media ada kegiatan dari warga negara asing. Itu harusnya dari pihak yang menjamin dia melapor juga itu. Pak, maaf Pak, mungkin Pak banyak warga yang tidak tahu sebenarnya siapa yang wajib melapor, apa yang pemegang visa, apa yang dengan mereka pihak hotel atau apa Pak, mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk orang asing ya, saya perlu jelaskan juga ini ada kewajiban dari yang memberikan pemondokan, misalnya dia tinggal di rumah. Jadi dia tinggal di rumah itu yang memberikan pemondokan harus melaporkan akan keberadaan orang asing. Terus yang melaporkan juga keberadaan orang asing dari pihak hotel penginapan itu punya kewajiban itu harus melaporkan terkait keberadaan orang asing itu. Ya, perhotelan juga atau di tempat-tempat kos itu ada kewajiban untuk melaporkan. Penyelenggara kegiatan termasuk pemerintah. Ya, penyelenggara kegiatan harus wajib melaporkan itu karena mereka yang mendatangkan mereka juga harus melaporkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, tahan sebentar. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi pertama penanya terakhir terlebih dahulu ya. Silakan Bapak yang dari depan. Nanti ya Pak ya sekali lagi ya. Baik, terima kasih. Ya, atas kesempatan nama saya Lumiu dari media zonaakurat.com. Bapak siapa Pak izin? Fitri Lumiu. Fitri Lumiu. Lumiu. Siap. Silakan Pak. Hijau. Jadi Pak, kalau bisa disimpulkan berarti kedua WNA ini seperti penjelasan dari Bapak berdua tadi berarti tidak ada kaitannya dengan tambang kan Pak? Atau dengan siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan apa saja yang diperbuat oleh kedua WNA ini sampai harus ditahan, terus langkah hukum selanjutnya apakah akan diproses seperti apa, deportasi atau seperti apa, kami minta penjelasan dari Bapak. Baik, terima kasih Bapak Fitri Lumiu. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, apakah benar dua warga negara Cina yang sekarang ada di sini tidak ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan? Dan yang kedua, apa tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan oleh imigrasi tahunan terkait dua orang ini? Baik, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya menjawab yang pertanyaan pertama. Nanti yang pertanyaan kedua nanti akan silakan kepada. Itu yang pertanyaan pertama, apakah mereka yang berada di lokasi tambang berarti sama dengan? Tidak ada kaitannya dengan tambang karena penjelasan tadi kan bahwasanya mereka berdua ini tidak ada kaitannya. Tapi bisa saya tarik kesimpulan penjelasan dari Bapak berdua, mereka berdua ini tidak ada kaitannya dengan tambang. Minta diperjelas saja Pak, apakah memang mereka berdua ini tidak ada keterkaitan dengan tambang dan supaya kami tidak mendapatkan informasi yang simpang siur. Kalau memang tidak, katakan tidak. Kalau memang ada kaitannya, katakan ada kaitannya. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini baru dugaan awal, baru dugaan awal ya. Kan ini kan masih berproses kita Pak. Ini baru dugaan awal bahwa mereka datang kemari ke lokasi tambang. Baru dugaan awal kita. Makanya kita jangan menjudge orang dulu apakah yang bersangkutan melakukan pekerjaan di sana atau tidak. Jadi mereka berada di lokasi tambang, tapi untuk pekerjaannya kami tidak bisa dapatkan karena bukti permulaan kita tidak cukup. Dalam artian begini Pak, kita menangkap kedua WNA tersebut di lokasi pelabuhan. Dari imigrasi hanya bisa menentukan bahwa warga negara asing menyalahgunakan izin tinggalnya itu pada saat kita langsung di TKP Pak. Kita tangkap langsung di TKP, dia bekerja seperti apa, kita tangkap. Kita temukan seperti itu.
Di luar dari itu, kami tidak bisa membuktikan untuk pelanggaran izin tinggal. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya tidak salah tangkap tadi Bapak menanyakan tentang ini Pak ya, kenapa mereka ditangkap Pak ya? Oke, saya koreksi Pak diksinya, kita bukan nangkap Pak, tapi kita amankan. Kita amankan dari sorotan masyarakat. Jangan sampai beritanya atau cuitannya itu melebar kemana-mana. Kemudian saat ini mereka kami tempatkan di ruang detensi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apakah mereka ada kaitannya dengan tambang ataukah mereka tidak kaitannya, masih dalam langkah pemeriksaan. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Sampai hari Sabtu Pak, 7 hari. Kalau menurut ini kami Pak, SOP kami sampai 7 hari Pak. Kalau tidak kami temukan, maka kami akan deportasi. Sabtu Pak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada sesi pertama dan ini adalah sesi kedua, sesi terakhir. Saya akan buka untuk 3 penanya. Kita akan coba yang tadi dari belakang. Ada Bapak? Ya silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kami Ragil, kami nanti Satgas PSDI wilayah Sangita Laut berdasarkan telegram Panglima nomor 2456 bulan 11 November 2025. Kami berdinas di wilayah Sangita Laut dan Sitaru. Di poin 1 bahwasanya tim Intel Dakim Imigrasi mendapat informasi dari Badan Intelijen Strategis BAIS dan ini kami. Dan sebelumnya Bapak izin kami sudah melaksanakan jaksik dan litpul data setelah kita melaksanakan pengecekan pada hari Jumat tanggal 22 Mei. Dan pada saat itu sempat salah satu dari WNA berada di rumah sakit. Itu 2 kali di rumah sakit, kalau nggak salah hari Rabu dan hari Kamis. Dan dia terregistrasi dengan nomor rekam medis 1609XX dengan nama Yong Juantan dan nomor HP 0822 3022XXX. Setelah kami laksanakan CP, nomor HP tersebut berada di daerah Manente dan nomor HP tersebut adalah nomor dari salah satu petugas rumah sakit. Dan harusnya dari rumah sakit kami tanyakan tidak ada orang asing. Dan kami tidak mendapatkan data identitas atau apa karena merupakan pasien umum, jadi tidak dilampirkan identitasnya. Kalau pasien BPJS biasanya dilampirkan KTP atau apa kan gitu. Nah, sedangkan di imigrasi kan ada aplikasi Situna Sigap. Apakah sampai ke rumah sakit untuk melaksanakan sosialisasi bahwasannya kalau ada pasien asing segera melapor di aplikasi Situna Sigap. Kalau nggak salah begitu Pak ya. Nah, setelah itu kami ikutin orang itu sampai ke sini dan disinilah kami koordinasi. Sebetulnya kami sudah mau mengamankan itu dari sore karena dia ada orang yang mengantar dengan nomor polisi DL1235XX nomor polisi putih merah yang nomor polisi uji coba. Nah, kami dapat di pelabuhan, kami sama teman kami bilang kalau kita salah tangkap berarti nanti dia bisa lempar balik ke kita tuduhan alasannya perbuatan tidak menyenangkan atau apa. Sedangkan kami pastikan dulu orang berada di kamar E6. Setelah kami masuk, kami gedor, kami ketok, dia langsung ngasihkan tiket atas nama Rio dan Ferdinand. Nah, setelah itu kita ajak bahasa Indonesia nggak nyambung, kita ajak bahasa Inggris nggak nyambung. Dia hanya ngasihkan tiket langsung tutup. Nah, setelah itu kecurigaan kami dan didatakan dengan dasar kami melakukan litpul data awal, akhirnya kami menelpon pihak imigrasi seperti itu. Terus yang kami tanyakan, ini kronologi singkat dari kami. Yang kami tanyakan, apakah di rumah sakit itu tidak disosialisasikan aplikasi Situna Sigap yang laporan orang asing? Karena pada saat dua kali kami ke rumah sakit, kami tidak diberikan data yang pasti. Kami hanya diberikan data kayak rekam medis apa ini, cuma dari sana tidak memberikan hanya gini bahasanya, Pak, kalau pasien umum kita cuma tanya nama aja Pak sama tempat tinggal. Tuh, identitasnya mana? Tuh kami nggak ada Pak. Nah, itu kan termasuk orang asing. Kami sarankan mau dapatnya
rumah sakit kan merupakan salah satu tempat umum yang siapa tahu ada orang asing di situ, nanti bisa berkoordinasi dengan imigrasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ragil dari BAIS. Jadi mungkin tadi kalau saya boleh tarik benang merahnya, yang ditanyakan adalah apakah pihak rumah sakit wajib melaporkan keberadaan orang asing? Mengingat kantor imigrasi Tahuna memiliki situna sigap, dan apakah dari pihak rumah sakit wajib melaporkan keberadaan orang asing tersebut kepada imigrasi? Mungkin bisa dijawab Bapak izin. Terima kasih Pak Ragil atas pertanyaannya. Perlu kami jelaskan untuk aplikasi Situna Sigap itu baru kita perkenalkan pada saat rapat Timpora tim pengawasan orang asing di Talaut. Di Talaut. Ya, benar. Tapi belum kita sosialisasikan di sini karena mengingat waktu dan momentum kita belum pas untuk kita meluncing di Kabupaten Sangihe. Jadi baru kita perkenalkan aplikasi tersebut di Timpora Talaut. Kenapa kita luncurkan aplikasi Situna Sigap? Itu untuk kita mendeteksi sebenarnya aplikasi itu khusus untuk di perbatasan sebenarnya. Kita peruntukkan untuk di perbatasan karena banyak kasus-kasus yang terjadi kepada warga negara asing yang terdampar. Contoh, jadi bisa rekan-rekan APH atau masyarakat bisa melaporkan di situ. Tapi untuk di wilayah kerja kami di Kabupaten Sangihe belum kami perkenalkan kasus itu dan belum kami sosialisasikan. Nanti Pak, sabar, nanti kami akan meluncing sosialisasi tersebut untuk aplikasi tersebut. Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya jawab dari pertanyaan Pak Rangga. Terima kasih. Izin Pak, mungkin belum terjawab pertanyaan Pak. Tadi yang ditanyakan adalah apakah pihak rumah sakit memiliki kewajiban untuk melaporkan orang asing yang masuk ke rumah sakit mereka? Terima kasih. Oke, kalau yang Situna Sigap itu sedangkan masyarakat bisa melapor, apalagi dari pihak rumah sakit bisa melapor. Pegawai yang ada di rumah sakit juga kan adalah masyarakat, jadi bisa melapor. Jadi masyarakat ataupun APH ataupun rekan-rekan media mungkin kalau ada informasi tentang keberadaan orang asing di wilayah kerja kami, kantor imigrasi Kasudati Tahuna bisa melaporkan melalui aplikasi Situna Sigap. Tapi untuk di Kabupaten Sangihe kami belum mensosialisasikan itu karena waktu dan momentum yang ada kurang pas untuk kami launching aplikasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kembali menegaskan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing itu tidak hanya imigrasi, tapi seluruh lapisan masyarakat. Jadi siapa saja yang melihat keberadaan dan aktivitas orang asing dapat melaporkannya ke kantor imigrasi. Baik, itu dia. Dan mungkin selanjutnya sebelumnya tadi dari ibu-ibu kita coba pemerataan, mungkin emansipasi ada. Ibu-ibu yang bertanya? Ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Ada? Tidak ada. Baik, sebelumnya tadi Bapak ini sudah, ya silakan Bapak. Ya, nama saya Berti Ferdinand Patra dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan DPD Sangihe. Kami cukup prihatin dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Imigrasi bahwa menekankan dua WNA ini telah melanggar undang-undang keimigrasian, walaupun mungkin belum cukup bukti untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Saya mengikuti tadi tentang visa yang digunakan adalah C2 ya Pak, C2 untuk bisnis kan C2. Tetapi penjelasan dari Pak Kasintero Dakim bahwa juga itu bisa dilakukan untuk wisata. Begitu Pak. Karena tadi penjelasan Bapak. Iya. Ingin yang saya pertegas kembali lagi. Selama beberapa waktu mereka ada di sini ditahan, apakah belum ada data terkait kegiatan mereka selama ada di sana? Hanya kegiatan bisnis. Keterlibatan mereka ketika mereka ada di lokasi. Karena kami juga ada informasi bahwa mereka ini juga ada di lokasi.
Jadi lewat kesempatan ini saya hanya meminta kepada pihak imigrasi agar supaya kita tidak bertele-tele dalam menetapkan apa pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan saya ingin tanyakan karena beredar bukan hanya 2 warga negara asing yang ada di sana, ada 4, ada 6, dan 4 sampai sekarang ini belum ada. Sampai saat sekarang ini ketika mendapat informasi demikian, apa upaya dari pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan selanjutnya? Kemudian yang selanjutnya Pak, terkait penjamin. Apakah penjamin sampai saat sekarang ini belum diminta keterangan terkait keterlibatan orang asing dalam kegiatan-kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Dan ketika ada keterlibatan mereka, maka tidak hanya 2 orang ini yang kena pelanggaran undang-undang keimigrasian, tapi juga penjamin. Ya mungkin demikian dulu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Berti Ferdinand. Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apakah imigrasi Tahuna belum menemukan data keterkaitan dan keterlibatan warga negara ini dengan kegiatan di daerah pertambangan ya Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah penjamin sampai dengan saat ini sudah atau belum dimintai keterangan mengenai keterlibatan mereka terhadap kegiatan pertambangan tersebut? Baik, silakan Bapak-Bapak. Mohon izin. Baik, terima kasih Pak Berti ya. Jadi yang pertanyaan pertama, belum menemukan Keterlibatan warga negara Cina terhadap kegiatan pertambangan. keterlibatan warga negara Cina terkait pertambangan. Seperti yang saya sampaikan dari awal, ketika kami mengamankan kedua orang ini, belum cukup bukti ya awal. Itu perlu saya tekankan lagi, bisa pengamanan itu belum ada bukti awal yang cukup untuk mengamankan mereka. Terkait hubungan dia, misalnya keterlibatan dia ada di tambang, kami juga dalam proses Pak. Seperti jelaskan dari tadi, itu dalam berproses. Jadi kalau Bapak bilang, oh Bapak ada info, ada 2 orang, 4 orang, tolong Pak infokan yang jelas Pak, jangan bias. Itu diberitakan yang kita lihat, oh saya mendengar dari orang ini ada di situ gitu. Jadi kami mohon berikan info yang jelas supaya ketika kami melakukan pengawasan, supaya data yang Bapak sampaikan data-data yang benar. Jadi jangan membuat nanti di masyarakat nanti ada bias. Jadi info yang disampaikan ternyata ketika dicek, ternyata yang dimuat itu berita foto beberapa tahun yang lalu atau tahun yang lalu, ini diangkat lagi, dikopi lagi, dibikin berita lagi. Jadi mohon kalau ada info yang akurat Bapak untuk kita. Baik, untuk upaya pengawasan seperti yang saya jelaskan tadi, kami ketika saya juga masuk di sini, saya sudah upayakan dari bulan Februari, saya baru masuk itu di Januari. Februari saya sudah upayakan untuk melakukan pengawasan di tambang. Sudah beberapa kali kami lakukan kegiatan. Di tanggal 13 Februari kami sudah melakukan pengawasan di tambang. Terus ketika juga di akhir April kami sudah beberapa kali melakukan pengawasan, baik operasi waspada, operasi mandiri, bahkan operasi gabungan. Ya, jadi tetap kami melakukan upaya pengawasan. Justru itu kami butuhkan dari masyarakat, dari media, info-info terkait keberadaan orang asing. Jadi bisa diinfokan ke kami, langsung ke kami, sampaikan ini ada info yang akurat lah. Jadi jangan info datang ke kami, sudah ke berita dulu, sudah simpang siur, ya berita yang, jadi kami harapkan berita yang A1 lah, berita yang bisa kami kelola atau bisa kami lakukan pengawasan atau bisa kami melakukan penindakan. Baik, untuk penjamin ya. Untuk kedua orang ini, bagus pertanyaannya tadi, yang kami dapatkan di sini di visa mereka, kedua orang warga negara Cina ini, penjaminnya ini di MJC Sukses Indonesia. Kami lagi berkoordinasi dengan tingkat wilayah sampai tingkat pusat untuk mengecek ini perusahaan ini ya sebagai penjamin ini MJS Sukses Indonesia. Jadi
dia berkedudukan di Jakarta, jadi mereka yang menjadi sponsor penjamin akan keberadaan 2 orang warga negara asing. Ini memang seperti yang disampaikan tadi, kami lagi berproses, kami lagi terus mendalami keterkaitan penjamin terhadap kedua warga negara Cina ini. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor. Demikian ya Bapak Berti ya. Dan saya pertama mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan juga kehadiran rekan-rekan dan antusiasmenya pada siang hari ini. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan mengambil satu penanya terakhir buat kesempatan kita pada hari ini. Silakan. Ya, silakan. Siap. Terima kasih Pak. Rian Sengal, reportase Manado Pak. Dengan Rian Sengal. Rian Sengal. Reportase Manado. Siap. Mohon izin Pak, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jody terkait dengan kedua WNA ini. Bapak mengatakan bahwa ini mereka bukan yang beredar di video atau di sosial media yang ada di ramai saat ini Pak. Kemudian pertanyaan dari teman saya Fitri tadi yang menyatakan bahwa keterkaitan antara WNA ini dengan tambang yang ada di sana. Dan Bapak menjawab bahwa ada dugaan dari pihak imigrasi seperti itu. Yang jelasnya seperti apa Pak? Apakah mereka bukan yang ada di lokasi tambang atau memang ada dugaan dari pihak imigrasi? Itu dasarnya apa Pak untuk sehingga mereka bisa dikaitkan dengan tambang? Dan kedua Pak, untuk status WNA ini kan belum jelas untuk diamankannya seperti apa, ya kan? Apakah tidak berpengaruh untuk investor-investor yang nantinya akan datang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe? Takutnya kan mereka baca berita takut dong Pak. Ya, oh di Sangihe untuk WNA tidak aman karena ada dugaan ini, ada dugaan itu, bisa dijelaskan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Rian Senggala. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apa dasar imigrasi menetapkan apakah kedua orang ini adalah orang yang bermasalah dengan permasalahan tambang itu ya Pak? Iya Pak. Betul? Iya. Dan pertanyaan kedua tadi boleh diulang sekali Pak? Untuk status WNA ini kan belum jelas Pak untuk diamankan seperti apa. Kemudian apakah tidak berpengaruh untuk investasi Terhadap iklim investasi di Sangihe. Nantinya kemudian akan datang terus tunda Pak kalau membaca berita ada penangkapan WNA dengan status yang belum jelas seperti itu. Baik, untuk yang kedua adalah apakah dengan berita yang simpang siur selama ini Pak, apakah ini akan mengganggu iklim investasi Sangihe? Karena kita sendiri juga sangat menginginkan Sangihe ini menjadi wilayah yang maju Pak. Kalau bisa malah kalau bisa jadi international harbor atau pelabuhan internasional, mengingat potensi yang luar biasa dari Sangihe. Silakan dijawab Bapak izin. Terima kasih atas pertanyaan dari Rian Senggala. Rian. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan kedua nanti akan dijawab oleh Kepala Kantor. Untuk yang pertama, seperti yang kita tariklah pada bulan Mei ya Pak, kan kita dari imigrasi dan APH melibatkan APH waktu itu ada dari BAIS, BIN, Polres, Kodi, Kesbang, sama Disnaker. Waktu itu kami turun dan pada saat itu pernah dilakukan wawancara juga oleh media kan bahwa orang asing yang beredar di media sosial itu pernyataan mereka adalah video yang lama. Makanya tadi ditanya apakah video yang beredar apakah itu orang ini, makanya kita nyambung. Jadi pada saat kita lihat ciri dan fisiknya itu bukan mereka, karena video yang beredar di viral itu yang botak kan pakai topi, itu bukan mereka, karena kita lihat dari ciri dan fisiknya mereka itu bukan. Dan video itu yang beredar di media sosial itu menurut keterangan dari penanggung jawab yang pada saat kita observ dan pada saat kita melakukan operasi mandiri, yang bersangkutan memberikan pernyataan bahwa itu adalah video yang lama di tahun 2025 dan di-up kembali oleh teman-teman atau masyarakat yang ada. Jadi itu di-up lagi. Makanya kita kan sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan jawaban dari penanggung jawab. Kita hanya berdasarkan dari situ.
karena apa yang mengetahui juga selak beluk tentang lokasi tambang ya penanggung jawab itu. Makanya kita tanya yang bersangkutan, kita dapat informasi seperti itu. Jadi video yang beredar itu di media sosial yang belakang terakhir ini adalah video yang lama yang di-up kembali. Di tahun 2025 orang asing yang seperti yang timbul di media sosial itu menggunakan izin tinggal yang sah pada waktu itu, dan sudah kita periksa pada saat mereka menginap di Hotel Hayana waktu itu pada tahun 2025. Ketika kemudian muncul dugaan keterlibatan kedua WNA tersebut di lokasi tambang, itu dasarnya apa, Pak? Bapak bilang tadi ada dugaan dari pihak imigrasi, kedua ini akan pergi ke tambang. Ya, jadi kan itu kan baru dugaan kita, dugaan awal kita itu. Nanti kan ada pengembangan proses lagi selanjutnya, Pak. Kan kita kan di sini kan ingin memberitahukan kepada media dan teman-teman yang ada hadir di press release kali ini kan. Jadi baru dugaan. Jadi kita mengenakan asas hukum, asas praduga tak bersalah. Jadi sebelum ada bukti yang kuat atau keterangan yang kuat yang kita dapatkan oleh pihak penyidik, kita belum bisa menyatakan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Jadi makanya saya bilang itu baru dugaan, belum memvonis dia. Ini masih pengembangan kita. Makanya teman-teman juga dari pihaknya media mohon juga bantu kami jika ada informasi mengenai keberadaan orang asing, informasikan kami dalam kesempatan pertama. Untuk pertanyaan kedua saya serahkan kepada Bapak Kepala Kantor. Baik, terima kasih. Ini ada berkaitan juga dengan pertanyaan pertama ya. Ini kami sudah mengambil tindakan administratif imigrasian. Apakah ini tidak berpengaruh ke iklim investasi ya? Ini memang ketika kami mengambil keputusan ini kami sangat berhati-hati. Seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi, ini masih praduga tak bersalah ya. Seperti rekan-rekan Bais yang mendapat info awal kan. Info awalnya dari mereka dapat info di rumah sakit ada hubungan di tambang kan. Jadi ini kami juga lagi mendalami Pak ya, dalam berproses ya untuk proses selanjutnya. Jadi memang kami juga mengambil keputusan ini sangat berhati-hati karena kami juga sudah membahas terkait investasi. Ini akan memperpengaruh pada investor yang akan datang misalnya di wilayah Sangihe. Ini kok orang asing dengan bisa bisnis kok malah diamankan, akan berpengaruh. Ini juga satu hal yang sangat krusial buat kami. Dan yang kedua, ini juga bisa akan mempengaruhi masalah bilateral kita dengan China. Jadi bisa aja nanti kan dilihat dengan status ini ininya dari Kim Jong Un dari ininya pemerintah Cina atau melalui kedutaannya menyampaikan nota diplomatik. Ini sangat riskan. Jadi sekali lagi ini dalam berproses dan kami akan informasikan perkembangan selanjutnya untuk proses mereka. Tapi saat ini kami menegaskan bahwa kami telah melakukan proses hukum keimigrasian melalui tindakan administratif keimigrasian. Jadi saat ini kami amankan mereka di ruang detensi imigrasi kelas 2 TB tahunan. Ya, ini juga berproses. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TB tahunan. Siap, silakan. Siap, Bapak. Mohon izin Pak Kakanin tambahan, ini saya diingatkan kembali oleh PGNS. Jadi menyambung tadi yang saya sampaikan tadi, jika teman-teman media ataupun masyarakat mendapatkan informasi A1 keberadaan orang asing di TKP, sampaikan kami dalam kesempatan pertama dan
kami dari kantor imigrasi berhubung kami ada anggaran untuk biaya informasi, sampaikan ke kami, nanti kami akan cairkan. Jika ada dari teman-teman media, tapi info S1 ya Pak, jadi jangan pada saat begini, contoh saya memberikan sedikit saja, pada saat Bapak Ibu ada di lokasi tambang, lalu melihat, mendapati orang asing itu sedang bekerja di lokasi tambang tersebut, jangan duduk, videokan, fotokan, panggil kami dan monitor orang itu. Infokan kami secara cepat dan kami akan bergerak untuk bersama-sama dengan membawa informan itu untuk langsung mengamankan orang asing yang ada di lokasi tambang yang sedang berkegiatan di lokasi tambang. Mungkin hanya itu yang teman dari saya. Menanggapi sedikit Pak. Boleh. Langsung ke pertanyaan. Pak, gini Pak. Tadi pihak imigrasi Bapak-Bapak menyatakan bahwa ada semacam keterbatasan informasi ya Pak, begitu yang masuk ke pihak imigrasi. Nah pertanyaan saya, bagaimana selama ini koordinasi lintas sektor antara Timpora kan tidak hanya di imigrasi tapi ada beberapa instansi. Itu bagaimana jalannya koordinasi itu Pak ke depannya? Daripada Bapak bayar masyarakat, lebih baik Bapak kan tingkatkan saja koordinasi BIN, BAIS dan lain sebagainya, kejaksaan, polisi. Itu Pak. Baik, terima kasih menanggapi pertanyaan Bapak. Kalau di tingkat Timpora itu kita sudah ada tim ya, dan itu sudah berjalan dengan baik. Lalu juga dari tingkat APH. Terkait informasi ini ya kita saling berbagi. Jadi, kayak ini kita infokan, kayak ini info dari BAIS yang kedua ini ya. Jadi kita bawa kerjasama, kita amankan. Walaupun yang saya sampaikan tadi bukti awal cukup harus kita mengolah informasi ini. Terus untuk terkait yang disampaikan Pak Jody tadi, memang dalam kegiatan kita ketika ada informasi kita ada untuk anggaran untuk itu Pak. Jadi setiap informasi yang masuk ke kita, yang informasi yang satu, jadi itu juga membantu di dalam pengawasan. Supaya dalam melaksanakan tugas juga kami memang mengakui keterbatasan dengan personel kami. Jadi itu kami butuh informasi dari masyarakat, dari siapa aja yang memberikan informasi kepada kami. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih Pak. Sedikit Pak. Masih berkaitan dengan yang tadi Pak. Ada peristiwa ini kalau bisa juga kayak kecolongan juga kan, tiba-tiba ada dan nanti ya, teman-teman terbaik yang laporkan. Artinya jadi pertanyaan sederhana saja Pak. Apa ada pintu? Mohon izin dengan Bapak siapa dan dari mana? Oh iya, dengan Gerald Kobis dari lintasutara.com. Gerald Kobis Dari lintasutara.com. Silakan Pak. Apakah selama ini memang pintu masuknya teman-teman WNA ini memang hanya dari jalur resmi yang ada di sini, atau memang ada jalur-jalur tikus lain yang belum terpetakan oleh teman-teman dari imigrasi ataupun Timpora? Jalur biasa. Baik, terima kasih. Jalur biasa yang terpetakan. Baik, terima kasih Bapak Gerald. Baik, langsung saja pertanyaannya Pak, apakah selama ini jalur masuk orang asing hanya melalui imigrasi tahunan begitu? Lewat pelabuhan sini. Lewat pelabuhan ini atau ada jalur-jalur lain? Atau memang ternyata ada dipetakan jalur-jalur tikus yang lain? Baik, silakan dijawab Bapak. Baik, terima kasih Pak Gerard ya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Orang harus bertanya bukan yang menjawab Pak. Bapak, kita harus maklum bersama di kabupaten kita ini kabupaten kepulauan. Pulau ada di sini berapa? Ratus pulau antara di 3 kabupaten ini. Jadi kita juga berstatus di daerah perbatasan. Ya, ini juga kita maklum. Dan ini di laut lepas, laut terbuka. Kemungkinan besar jalur-jalur tikus itu ada. Dan sudah beberapa kali kami dari imigrasi melakukan proses pro justia terkait perlintasan atau ada warga negara asing ilegal
yang berada di Kepulauan Sangihe, Sitaro, maupun di Talawu. Jadi jalan-jalan tikus itu ada tetap sampai sekarang. Jadi itu yang kami sampaikan tadi, ada keterkaitan bahwa Bapak rekan-rekan media mungkin dekat ke masyarakat atau tinggal di daerah yang mungkin ada info terkait keberadaan orang asing, tolong Pak itu ya, infokan ke kami ya. Ada hal yang demikian supaya kita sama-sama menjaga kedaulatan negara kita, sama-sama saling memberi informasi. Jadi informasi yang akurat, tadi yang informasi yang akurat yang bisa membantu untuk daerah kita ini, supaya upaya kita untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian, pelanggaran yang dilakukan oleh asing bisa kita meminimalisir. Jadi itu terkait yang Bapak sampaikan itu banyak contoh, saya nggak usah sebutkan kasus yang lagi viral sekarang kan terkait di daerah kita, daerah Sitaro, itu banyak kasus-kasus yang kena kutip jalan tikus. Saya itu aja. Tapi yang dua ini dari jalur resmi yang kata dilakukan. Ya, dari Ninja kan di jalur resmi yang kita ini. Kemarin aja Labuan. Oh, izin Pak, ini bisa saya luruskan. Bapak ini bertanya apakah orang ini masuk melalui TPI Tahuna, Pak? Izin, kalau untuk masuk awalnya itu yang bersangkutan doang kita terdeteksi dia masuk dari bandara di TPI Samratulangi. Ya, di sini nggak ada pemeriksaan keimigrasian untuk TPI. Baik. Ya, jadi masuk awal mereka bukan di sini. Samratulangi. Baik, cukup jelas ya Pak Geral. Jadi imigrasi Tahuna memang tidak memiliki, walaupun dalam konsepnya ini adalah kantor imigrasi TPI, ada tempat pemeriksaan imigrasi, tapi selama ini memang tidak berjalan. TPI laut yang berjalan itu, dan selama ini juga perlintasannya tidak banyak ya Pak ya. Nah, jadi memang biasanya orang asing itu tidak melintas masuk dari luar negeri langsung ke sini, tapi melalui kota-kota yang memiliki tempat pemeriksaan imigrasi yang lebih besar, bisa jadi Soekarno-Hatta atau Samratulangi, Manado. Baik, sebelum saya menutup konferensi pers kita pada siang hari ini, saya hanya ingin menambahkan bahwa masyarakat diposisikan sebagai barometer pengawas yang paling efektif terhadap keberadaan orang asing, karena masyarakat memiliki dua modal utama yang tidak dimiliki oleh instansi. Yang pertama adalah keberadaan di garis terdepan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang ada di sini adalah mata, telinga, dan juga suara terhadap keberadaan orang asing tersebut. Jadi imigrasi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, tapi bapak ibu juga, di pundak bapak ibu semua itu tersemat kewajiban untuk menjaga negara tercinta. Lalu yang kedua juga efek mata telinga tersebut, struktur sosial kita Pak. Kita dengan sangat gampang, orang lokal itu akan sangat gampang jika melihat ada orang baru. Mungkin analoginya, kalau ada orang baru saja harus lapor RT 1x24 jam, apalagi orang asing Pak. Apalagi kan secara fisik kita kelihatan berbeda dan lain-lain. Dan permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya imigrasi Tahuna menggunakan prinsip kepastian hukum Pak dan Ibu. Sebagai penjaga pintu gerbang negara di Belanda Utara, landasan kami adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tugas utamanya jelas, memastikan setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia memiliki dokumen perjalanan yang sah, visa yang sesuai, dan izin tinggal yang masih berlaku. Lalu untuk aktivitas lain-lainnya, salah satunya misalnya pertambangan, itu adalah di luar konteks dari tugas dan fungsi keimigrasian. Sehingga tentunya hal ini memerlukan diskusi dan juga koordinasi yang sangat tepat, sehingga masalah ini sebenarnya bukan masalah baru dan kita semua tahu. Jadi bagaimana kalau memang kita memiliki niat yang baik untuk memajukan Sangihe ini, kita perhatikan alurnya seperti apa dan kita kawal bersama-sama. Seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya atas kehadiran rekan-rekan APH, media, LSM, dan lain-lain. Dan juga kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan konferensi pers ini terdapat kata-kata, pikiran, tindakan, ataupun hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya Pandaputan Sijabat, mewakili Bapak Ibu yang berada di depan, ucapkan terima kasih. Dan